Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang bisa jadi motivasi buat para wanita yang merasa dirinya lemah agar tidak mudah menyerah. Film bertemakan liburan yang berujung petaka ini berjudul Dangerous Waters tahun 2023. Bercerita tentang perjuangan hidup seorang wanita saat liburannya bersama sang ibu malah berakhir tragis. Karena bukan cuma berhadapan dengan ganasnya alam, wanita ini berusaha selamat saat kelenjar gemoynya diincar para predator knalpot. Penasaran setegang apa perjuangannya? Tonton sampai habis. Subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kepulangan seorang janda mincreng bernama Alma setelah seharian bekerja di sebuah restoran elit. Lelah ya memang lelah, tapi bagaimana lagi atuda dia mah punya anak perawan yang mesti dia kuliahin. Cangkang kaget asiahan sudah saha. Meskipun sempat kaget, Alma merasa senang karena anaknya yang bernama Rose ternyata sudah pulang juga. Lalu Alma menyuruh Rose untuk jangan kelayaban dan mending segera tidur. Karena di hari ulang tahun Alma besok, mereka akan diajak berlayar oleh pacar baru Alma yang katanya punya kapal pesiar. Di keesokan harinya, Rose sebenarnya kurang suka mengetahui emaknya sedang beger lagi. Apalagi jika sampai ia punya papah tere. Namun demi kebahagiaan sang ibu yang lagi happy-happynya, Rose akan tetap ikut meskipun nantinya ia akan menjadi kambing conglai. Setibanya di parkiran kapal pesiar, Alma mendouble make up-nya biar para perawan sirik bahkan sampai mereka bundir bila perlu. Karena ia tak mau jika sampai pacarnya berpaling dari pesonanya yang bisa merontokkan hati para pemuda jomblo tapi kere. Lalu Alma meminta Rose untuk jangan khawatir karena pacarnya yang bernama Derek sangat ramah meskipun gak kaya-kaya amat. 6 weeks. Oh, there he is. Woo! Okay, I won't. Saat pasangan Twir ini bertemu, Derek menjelaskan jika perjalanan mereka akan berlangsung selama 2 hari. Dan itu berarti mereka punya banyak waktu untuk bermain krambol. Terlihat Alma pun merasa senang meskipun mereka sadar jalur tersebut memang terbilang rawan badai. Lalu selang beberapa saat, untuk pertama kalinya Derek bertemu dengan Rose. Ia pun berusaha terlihat friendly, karena bagaimanapun juga itu adalah syarat awal menjadi papah tere idaman. Do you know how to tie a double slip reef knot? It's called line. Setelah beberapa menit berlayar, Derek langsung merayakan ultah sang pacar dengan kue yang berhiaskan kuburan. Entah apa maksudnya. Di tengah suasana yang sebenarnya membuat Rose bete, Derek yang merupakan mantan polisi mencoba mengakrabkan diri dengan sok-sok mengajari Rose cara membuat sebuah ikatan. Karena ia inginkan Rose tahu banyak tentang kapal layar yang kelak akan menjadi miliknya juga. Lalu ia memberikan mereka kado sebagai hadiah ultah plus merchandise perkenalannya dengan Rose. I'm really happy that you... Saat Rose mendapat sebuah pisau lipat, Alma terlihat happy ketika mendapat kaos oblong dengan tekstur kaos partai. Karena di momen spesial seperti ini, dikasih tai kotok pun ia mah tetap senang. Yang penting pemberian AA Derek. Selang beberapa saat, Alma yang menggunakan HP anaknya akan mengabadikan momen pertemuan Derek bersama Rose. Akan tetapi ia tidak sadar jika Derek akan menggeser haluan kapal. Rose benar-benar kaget ternyata Derek menyimpan senjata serbu. Namun ia bergegas menolong sang ibu yang telah berhasil diselamatkan oleh Derek. Lalu Alma meminta maaf karena HP Rose kini tinggal kenangan karena sudah terjatuh ke dasar lautan. Meskipun kabar tersebut bikin Rose nyesek, ia tetap bersyukur karena ibunya tidak meninggoy. Tapi tiba-tiba perhatian Rose tertuju pada cuaca buruk yang sedang mendekat. Singkat cerita, Derek memberikan instruksi keselamatan jika keadaan semakin tak terkendali. Namun bagi Rose ia lebih khawatir saat teringat dengan keberadaan senjata tadi. Saat kapal berada di zona badai, goncangan makin terasa hebat saat Alma dan Derek bermain krambol di kamar sebelah. Kemudian Rose memilih nonton film baku hantam kesukaannya daripada mendengar suara sang ibu yang sedang flying to the moon.
Di keesokan harinya, Rose bergabung bersama sang ibu yang lagi duduk santuy nikmati hidup. Lalu ketika Derek datang, ia langsung menanyakan tentang perlengkapan senjata yang kemarin ia lihat. Lalu Derek menjelaskan jika semua itu memang bagian dari pekerjaannya yang kini seorang tentara pasukan khusus. Wow, namun belum banyak yang diceritakan. Rose keburu meminta Derek untuk mengajarinya cara menembak. A little higher. Eyes down to the sights. Derek terlihat kagum dengan kemampuan Rose yang bisa dengan cepat belajar menembak. Lalu Alma berkata jika itu mungkin karena almarhum bapaknya Rose yang merupakan anggota militer. Ketika malam datang, Rose terbangunkan oleh suara knalpot sebuah perahu yang sedang mendekati kapal Derek. I don't know. Who are you? What are you doing? Shut her up. Yeah, I'm on it. What do you stand? What? Sit the fuck. Saat menyangka ada perompakan, Rose berniat untuk mengambil pistol milik Derek. Tapi tiba-tiba, sang ibu yang sudah disiksa menyuruh Rose untuk tetap bersembunyi. Get off me! I don't know what you're talking about. Don't do it. Check the front cabin. I'll look back here. Oh, there? The captain started a cover band. Saat para perompak itu pergi, Rose bergegas memadamkan kapal yang sudah dibakar orang-orang yang entah mencari apaan. Dan betapa kagetnya Rose ketika melihat sang ibu sudah tewas akibat tembakan tadi. Di keesokan harinya, Rose yang kini tinggal sendirian tidak tahu lagi harus ngapain. Apalagi dengan kondisi kapal yang sudah terbakar hebat plus mogok pula. Setelah membungkus emaknya pakai layar, Rose kebingungan untuk memanggil bantuan. Terlebih radio sudah rusak akibat kekacauan semalam. Lalu tiba-tiba, ia mendengar suara gedebruk yang sepertinya menabrak bodi kapal. Sungguh tak disangka ternyata Derek masih hidup meski sudah mengambang semalaman. Kemudian Rose bergegas menolong Derek yang terkena luka tembak di bahunya. Setelah berhasil menyelamatkan Derek, Rose memberitahu tentang keadaan kapal, terutama kematian ibunya oleh komplotan begal tadi malam. Kemudian Rose menunjukkan sebuah alat pemancar SOS, berharap masih ada peluang untuk meminta bantuan. Tapi sayang, Derek mengatakan jika alat tersebut sudah lama tidak berfungsi. Karena keadaan ini, Rose berinisiatif untuk menggerakkan kapal menggunakan layar yang masih tersisa. Di keesokan harinya, Rose berusaha menolong Derek yang sedang kesakitan di luka tembaknya. Lalu selain salpok dengan motif tato milik Derek, Rose penasaran dengan para begal yang telah menyerang mereka. Tapi jangankan Rose, Derek pun berkata jika ia sama sekali tidak mengenal mereka. Dan karena Mas Derek malah pingsan, Rose pun membiarkannya istirahat dan lanjut meratapi kematian ibunya. Rose benar-benar tak menyangka jika para begal kemarin adalah teman-temannya Derek. Kemudian ia mengamankan Derek, takutnya kejadian kemarin adalah settingan semata. Loh, kok hilang? Rupanya si Derek yang kebelet boker bisa dengan mudah lepasin tali buatan Rose. Kemudian Rose langsung mengungkapkan kecurigaannya bahwa para begal itu adalah teman-teman Derek.
Karena sudah ketahuan, Derek akhirnya menjelaskan jika orang-orang itu dulunya memang anggota polisi tapi malah bergabung dengan komplotan gangster. Dan karena Derek tak mau disangka sekomplot dengan mereka, makanya ia berbohong kepada Ross. Lalu Derek meminta Ross bekerja sama untuk segera mencari bantuan, karena ia khawatir kapal mereka kebawa arus hingga menuju laut lepas. Terlebih menurutnya tambalan lakban buatan Ross tidak mungkin bertahan lama. We gotta be synced up a little faster, and I'm gonna flip the decompression. Belum juga oper gigi, mesin kapal kini benar-benar sudah rusak. Dan itu berarti mereka hanya menggunakan layar berukuran cetek untuk mencari daratan sebelum kapal benar-benar karam. Saat Derek semakin melemah, ia menyuruh Ross untuk menjaga kemudi kapal agar tetap menuju ke arah timur laut. Karena kalau tidak, mereka bakalan karam ketika mencapai Samudra Atlantik. Derek benar-benar marah karena menurutnya mereka sudah berada di Samudra Atlantik. Apalagi mereka tak bisa putar arah mengingat arus laut yang begitu kuat. Kemarahan Derek pun membuat jiwa rapuh Ross tentu saja ketakutan. Di hari berikutnya, Ross terlihat happy saat ia menemukan sebuah pulau. Lalu tanpa berlama-lama ia langsung ngedrift untuk segera menuju pulau tersebut. Stay with my mom. This. Berkat kesigapan Derek, Ross yang tidak bisa mengaktifkan pelampung berhasil diselamatkan. Tapi karena Ross masih lemah, ia pun akhirnya kembali pingsan. Ketika sadar dari pingsannya, Ross heran karena tidak melihat sekoci yang ia gunakan. Kemudian Ross mencari Derek di pulau yang sepertinya tak berpenghuni. Derek. Hey. Dikira tewas dimakan kepiting, ternyata Om Derek baru saja menemukan spot untuk minum. Okay. Kemudian Derek mengajak Ross berkeliling untuk mencari sesuatu yang berguna, terutama untuk perut mereka. Sorry. Akhirnya skoci yang berisi perbekalan pun berhasil mereka temukan. Keberadaan skoci ini tentu saja berguna, mengingat mereka tidak memiliki tenda. Our best bet is to keep sailing. It's getting dark. Ketika malam datang, mereka yang masih bertahan di pulau terpencil mengisi waktu dengan membicarakan Alma yang sudah meninggalkan mereka. Kemudian Derek lanjut menceritakan masa lalu yang sebenarnya pernah bergabung dengan kelompok kriminal teman-temannya. Akan tetapi itu tak berlangsung lama karena pimpinannya yang biasa disebut si Kapten sangat sadis dan merupakan predator wanita muda. Lalu Derek menyebutkan jika sosok si Kapten itulah yang telah menembak ibunya Ross. Mendengar kabar tersebut, Ross yang emosi bertekad untuk menghabisi si Kapten. Akan tetapi niatan tersebut tentu saja membuat Derek merasa konyol. Apalagi Ross cuma anak baru gede yang menang di bobanya doang. Lalu Derek kembali mengajarkan Ross cara membuat ikatan yang lebih kuat, mengingat ikatannya yang kemarin mudah Derek lepaskan. What's that? Keberadaan pemancar SOS yang katanya rusak tentu saja membuat Ross heran. Ngapain pakai dibawa segala? Kemudian Derek berkata jujur bahwa sebenarnya alat tersebut masih berfungsi dan bisa mendatangkan tim SAR. Lalu ketika Ross sudah benar-benar terikat, Derek mengakui jika ia memang cinta kepada Alma. Namun ketika melihat boba kembar milik Ross, ia kepikiran untuk memberikan Ross kepada si Kapten yang masih menjadi bosnya.
Both hands. Stay down. Setelah semuanya terungkap, Ross mengancam Derek untuk segera mengaktifkan pemancar SOS. Akan tetapi ia tidak sadar jika pistol yang ia dapatkan belum terisi peluru. Di keesokan harinya, pelarian Ross berlanjut saat ia melihat kedatangan Derek yang masih memburunya. Lalu ia berusaha menuju kapal, meskipun harus melewati pantai yang berkarang. Dikira sudah koit, ternyata si Derek masih beringas dan memaksa Ross untuk membawanya kembali ke kapal. Lalu sambil berusaha merebut senjata, Ross meminta syarat agar Derek mengaktifkan pemancar SOS terlebih dulu. Need me. I need me. Thought we could get out. Saat mengira alat ini gak berfungsi, Derek menjelaskan bahwa dengan memberikan Ross kepada si kapten, ia berharap mendapat pengampunan setelah dulu pernah mencuri di tempat atasannya itu. Mendengar kabar tersebut, Ross bergegas kabur sebelum barang pecah belahnya disodok oleh si kapten. Saat kebocoran hampir menenggelamkan kapal, Ross bergegas mengambil perbekalan berikut jasad sang ibu ke dalam sekoci. Di keesokan harinya, Ross yang masih bertahan pada sekoci melihat sebuah kapal besar. Lalu ia segera menembakkan suar berharap terlihat oleh para kru kapal. Akhirnya keberadaan Ross diketahui para awak kapal tadi, hingga ia pun langsung dibawa ke kapal yang lebih besar, berikut semua peralatan Ross. Setibanya di dalam kapal, Ross langsung dijamu makanan enak meskipun sebenarnya ia was-was karena para awak kapal terlihat serem-serem. Lalu tiba-tiba, datanglah seorang wanita yang sepertinya sudah babak belur disodok belalai berurat. Wih, ada barang baru nih. Kalian masih ingat dong dengan pria ini? Begitupun dengan Ross, ia merasa yakin jika dirinya sedang berada di kapal si kapten yang merupakan atasan Derek. Dalam keadaan yang serba bingung, Ross memikirkan cara untuk bisa membalas perbuatan si kapten. Karena bagaimanapun juga pria itu adalah orang yang telah menghabisi ibunya. Singkat cerita, Ross berdandan sedenok mungkin untuk mencari perhatian si kapten. Lalu ia bergegas menuju ruang kendali, tempat sang predator knalpot itu berada. Yes, I'm the captain. Si kapten benar-benar terpesona oleh benjolan boba cempedak Ross yang membuat belalainya langsung menggeliat. Apalagi sikap Ross mirip para kelenjar BO yang sedang membutuhkan dana. Padahal, semua ini Ross lakukan agar ia semakin dekat hingga bisa dengan mudah membunuh si kapten. Lalu dengan kalimat-kalimat manja, Ross minta diajari cara mengemudikan kapal. Dan tentu saja, si bos bersemangat meskipun masih terlihat waspada terhadap Ross. Hard driving something this. Turn it slow. It's easy till you get to port. Saat si bos sudah kepengen aduk songkol, ia berniat untuk mengambil jamu strong terlebih dulu. Keadaan ini pun dijadikan Ross kesempatan mengambil sebuah kunci untuk segera menghajar sang Kapten Sugiono.
Saat si kapten sudah meninggoy, seorang penjaga akhirnya tahu bahwa Ross adalah tawanan Derek. Lalu ia memanggil teman-temannya untuk segera menangkap Ross. Melihat si wanita yang tadi, Ross menanyakan senjata miliknya yang telah disita anak buah si kapten. Dan setelah sempat menolak, wanita yang sudah dicekoki narkoboy ini pun memberitahu Ross, berikut lokasi para sandera si kapten. Hey, don't move! Where you are! Setelah menghabisi 3 ekor penjahat, Ross menantang anak buah si kapten yang lain untuk segera berhadapan dengannya. Akhirnya Ross menemukan para sandera yang selama ini dijadikan pelampiasan jadah oleh si kapten. Tapi tiba-tiba, keberadaan Ross diketahui oleh si botak berkumis gondrong. Berkat bantuan Teh Esi, Ross pun berhasil menyelesaikan pertarungannya. Lalu ia bergegas menuju ruang kendali untuk menggunakan radio dan meminta bantuan. Sungguh tak disangka ternyata Derek sudah berada di kapal ini. Kemudian Derek menjelaskan jika pemancar SOS itu sebenarnya sudah ia aktifkan, hingga bisa terhubung ke kapal si kapten. Ia pun merasa lega karena setelah memberikan Ross, si kapten sudah menerimanya kembali menjadi gangster seperti dulu. Namun ketika Ross menyebut si kapten sudah meninggoy, emosi Derek benar-benar tak tertahankan lagi. Setelah beradu kekuatan otot, Ross pun benar-benar sudah menghabisi mafia perdagangan kewes. Dan lebih membahagiakannya lagi, Ross bersama yang lain melihat bahwa posisi mereka sudah berada dekat dengan daratan. Hingga di keesokan harinya mereka bisa diselamatkan kepolisian dan terbebas dari kejahatan belalai di luaran sana. Setelah menyaksikan perjalanan Ross si Strong Woman, kita akhirnya tahu bahwa Derek adalah anggota mafia narkoboy plus pengepul para daun muda. Nah jadi, si Derek itu sebenarnya pernah terlibat kasus dengan kelompoknya yang membuatnya jadi buronan si kapten. Namun setelah pertemuannya dengan Ross, Derek yang ingin berdamai dengan kelompoknya menjadikan Ross sebagai hadiah bagi si kapten. Namun tanpa ia sadari, Ross ternyata bukanlah wanita yang lemah, hingga ia pun bisa menghabisi komplotan penjahat yang telah menghabisi ibunya. Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.